Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa lagi dalam acara podcast PKK Talks for Metro Ceria bersama saya Ari Pandajaya. Tema kita hari ini mengangkat tentang bank sampah. Dan sebelum kita melanjutkan tema kita ini, marilah kita saksikan tayangan sebagai berikut. Jambore Bank Sampah Nasional yang digelar oleh Universitas Budi Luhur Tangerang berhasil mengumpulkan komunitas hijau pegiat bank sampah dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengatasi masalah sampah lingkungan. Acara Jambore Bank Sampah 2022 untuk yang pertama kalinya resmi diadakan pada hari Rabu 14 September kemarin di Universitas Budi Luhur, Tangerang, Banten, dengan penampilan dari reok Ponorogo, tari tradisional asal Jawa Timur, dan penampilan palang pintu. Acara yang mengusung tema Wujudkan Bumi sebagai Rumah Bersama bertujuan untuk memberikan informasi sebagai bimbingan bagi 79 bank sampah mengenai cara mengelola bank sampah, sekaligus juga edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya memelihara lingkungan. Beberapa penggiat bank sampah juga turut memamerkan produk daur ulang mereka, mulai dari pot daur ulang hingga topi dan tas daur ulang. Bank sampah UBL juga turut memajangkan permadani daur ulang sebesar 100 meter persegi yang terbuat dari 350 bungkus plastik seberat 200 kg. Dengan adanya acara ini, mereka juga berharap akan terus bisa mengadakan acara sosial seperti ini, melihat tingginya antusiasme bank sampah dari seluruh penjuru Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Universitas Budi Luhur Tangerang yang dimana diselenggarakannya Jambore Nasional Bank Sampah 2022 untuk yang pertama kalinya. Nah pemirsa, Jambore Nasional ini berhasil mengumpulkan para komunitas penggiat lingkungan dan para pelaku bank sampah dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Lampung, Banda Aceh, dari Sabang hingga Merauke. Mereka menyediakan waktunya untuk bisa datang ke sini bertujuan untuk melakukan kolaborasi dengan sharing atau berbagi ilmu pengetahuan mereka mengenai pengelolaan sampah dan juga pemilahan sampah-sampah yang ada. Total peserta yang datang itu 3.000 peserta yang telah hadir dan terdaftar ikut acara Jambore Nasional Bank Sampah 2022 ini. Baik, sahabat PKK, telah kita saksikan tayangan tentang Jambore Nasional Bank Sampah yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 September di Universitas Budi Luhur. Telah hadir bersama kita narasumber, anak muda yang mempunyai kreativitas yang tinggi dan aktif juga dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kota Metro. Beliau adalah Mas Jainul Nur Fikri yang kebetulan juga adalah mahasiswa IAIN Kota Metro semester 5. Dan untuk sahabat PKK ketahui juga, Mas Jainul ini juga salah satu pengurus Bank Sampah Induk Nusa Sampah PKK Kota Metro. Apa kabar Mas Jainul? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Mas Jainul, dengar-dengar kemarin Mas Jainul ikut sebagai peserta Jambore Nasional Bank Sampah di Jakarta ya? Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir untuk mengikuti acara yang menurut saya itu sangat luar biasa banget Pak. Oke. Kenapa nih Mas Zaki tertarik sekali nih, ikut dengan Jambore Nasional Bank Sampah itu? Kalau tertarik itu yang pertama pastinya kan kalau kegiatan Jambore Nasional ini pasti bakal diikuti oleh banyak bank sampah ataupun pengelola sampah yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu salah satu motivasi Zaki kenapa mau ikut
supaya bisa bertemu sama orang-orang pegiat lingkungan yang ada di Indonesia. Mungkin nanti Zaki bisa belajar ataupun bisa menambahkan ilmu terkait lingkungan dan terutamanya berada di bank sampah gitu Pak. Dan selain itu juga pastinya kegiatan Jambore ini yang mengutamakan bank sampah Pak ya, itu nanti bakal ada materi-materi terkait bank sampah, bagaimana manajemen bank sampah yang baik dan benar dan sebagainya. Tentunya Zaki ingin belajar dari situ, yang dimana notabene bank sampah karena ini diadakan atau diselenggarakan oleh Bank Sampah Budi Luhur bersama Universitas Budi Luhur. Jadi Zaki pengen belajar gimana sih manajemen bank sampah mereka itu kok bisa semaju itu gitu. Ya harapannya nanti bisa Zaki serap ilmunya, mungkin bisa Zaki terapkan di Kota Metro gitu Pak. Baik, baik Mas Zaki. Tema yang diangkat diangkut di apa ya? Diusung ya Pak. Ya diusung ya. Diusung dalam Jambore Nasional itu tentang apa ya? Jambore Nasional yang pertama ini Pak ya, Jambore Nasional Bank Sampah yang pertama ini yang diadakan oleh Bank Sampah Budi Luhur bersama Universitas Budi Luhur. Mereka mengusung tema wujudkan bumi sebagai rumah bersama dengan hashtag Yuk Berhias. Artinya Yuk Berhias itu bersih, hijau, asri dan sehat gitu Pak. Baik. Tujuan dilaksanakan Jambore Nasional Bank Sampah itu apa ya Mas Zaki? Kalau tujuan diadakannya Jambore Nasional Bank Sampah ini untuk kami mungkin sebagai peserta itu, yang pertama itu membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat seluruh Indonesia dan pegiat bank sampah nasional, terutama untuk ikut serta menjaga lingkungan. Kemudian memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Indonesia dan pegiat bank sampah nasional melalui edukasi pentingnya pengelolaan sampah, dan berikutnya mungkin meningkatkan pengetahuan serta wawasan peserta Jambore Nasional Bank Sampah ini tentang pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif berbasis daur ulang sampah. Baik, oke Mas Zaki. Ya seperti kita ketahui bahwa memang bank sampah ini salah satu upaya kita, terutama oleh masyarakat dalam upaya mengurangi sampah ya, volume sampah yang ada di lingkungan kita, supaya sampah itu masih memiliki nilai ekonomi lagi. Betul. Kemudian pada saat Jambore Nasional itu pihak-pihak mana saja ya Mas Zaki yang terlibat dalam acara Jambore Nasional ini? Kalau pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yang pastinya dari Bank Sampah Budi Luhur bersama Universitas Budi Luhur, dan tentunya juga dari pemerintah daerah Pak. Pemerintah daerah sangat mendukung banget kegiatan ini, bahkan dari kementerian kementerian yaitu kemarin sempat memberikan sambutan juga di situ. Dan selain itu juga ada dari Lions Club. Lions Club itu kayak komunitas WCD gitu Pak, World Clean Up Day. Di sana mereka juga bergabung dalam kegiatan WCD yang pada kegiatan hari ketiga gitu. Dan selain itu juga tentunya masyarakat sekitar itu sangat membantu juga dengan kegiatannya ini. Jadi menurut Zaki ya semua itu ikut terlibat dalam kegiatan ini Pak. Ada nggak pada saat Jambore itu pihak-pihak swasta yang terlibat di dalamnya? Pihak-pihak swasta ada Pak, karena kegiatan kemarin itu bukan hanya sekedar Jambore Nasional Bank Sampah, melainkan ada juga pameran seperti kuliner dan UMKM yang ada di sekitar dan seluruh Indonesia, yang dimana itu berbasis dari daur ulang sampah gitu Pak. Menurut Zaki ya udah sangat luar biasa banget sih kegiatan yang kemarin ini dilaksanakan gitu. Dari situ
pembelajaran atau pengalaman atau informasi-informasi apa yang Mas Jaki dapat nih terkait dengan bank sampah yang bisa disampaikan kepada sahabat PKK yang ada yang sedang menyaksikan kita saat ini? Kalau pengalaman Pak ya pasti karena pengalaman kalau Zaki ini kan baru pertama kali nih Pak mengikuti sebuah jambore, apalagi jambore nasional gitu Pak ya. Iya. Kalau menurut Zaki sangat luar biasa banget sih Pak, karena mengulik sebelum Zaki berangkat itu Pak ya. Jadi ceritanya itu Zaki itu dapat informasi melalui grup WhatsApp pengelola sampah di Indonesia. Itu ada yang nge-share formulir pendaftaran jambore ini. Nah kemudian Zaki tertarik nih Pak. Zaki cari informasi bagaimana terkait konsumsi atau dan penginapan gitu. Alhamdulillah di sana disediakan. Akhirnya kan dalam artian seperti itu Zaki tinggal menyiapkan ongkos untuk berangkatnya. Dan alhamdulillah Zaki di kampus tuh dari semester 3 itu dapat suntikan dana lah Pak ya dari pemerintah, beasiswa KIP atau bidik misi. Dapat bantuan beasiswa. Alhamdulillahnya. Nah di situ Zaki berangkat lah mencari ilmu gitu kan, sekaligus belajar bank sampah gitu kan. Akhirnya Zaki daftar, isi formulir itu, terus H-1 sebelum berangkat Zaki itu minta izin kepada PKK karena kan bank sampah ini bersama PKK juga minta izin untuk kuliah. Dan alhamdulillah di situ Zaki dapat ongkos juga Pak. Dapat bantuan juga ya. Alhamdulillah dapat ongkos, jadi Jadi sama sekali nggak keluar untuk ongkosnya gitu Pak. Iya, yang jelas kalau hal yang baik, tujuan baik kan tentu akan didukung berbagai pihak ya. Kira-kira Mas Jaki dari bank sampah apa sih nih ketemu nih dengan pengelola bank sampah yang ada di seluruh Indonesia, ceritanya adakah success story-nya ataukah saya pernah begini, kemudian pernah jatuh bangun lah ya dalam pengelolaan bank sampah. Kan tidak mudah ya untuk mengelola bank sampah itu. Banyak apa nih yang bisa Mas Jaki tangkap atau dipelajari dari kawan-kawan pengelola bank sampah yang ada di Indonesia? Sebelumnya Zaki lanjutin dulu Pak ya. Tadi kan setelah Zaki berangkat itu di hari pertama itu ada materi terkait lokakarya di sana. Banyak sih pemateri dari beberapa instansi. Salah satunya ada dari gamawise.id, ada PT Majestic Buana Group itu yang diisi sama Pak Bang Baidawi. Ada juga dari Umum Indonesia Plastik Recycle. Nah, terus di hari keduanya itu ada dari terkait Adiwiyata, sekolah Adiwiyata gitu. Dan hari yang ketiga itu ada tentang talk show selling gitu. Kita ngobrol sharing bareng tentang lingkungan hidup. Nah, kemudian pada malam harinya itu kan kosong tuh Pak. Jadi dari Sekjen dan Jenderal Berbanusa itu kita sharing-sharing bareng di belakang. Nah di situ menurut Zaki banyak banget sih ilmu dari kawan-kawan pegiat sampah gitu, pegiat bank sampah gitu. Seperti Bapak katakan tadi, banyak pegiat bank sampah itu yang jatuh bangun gitu. Contohnya aja dari Tasikmalaya itu ada Kadif yang buat bank sampah. Yang di mana lingkungannya itu perumahan. Yang notabene kalau perumahan kan orang-orangnya itu pada sibuk semua Pak. Nah di situ sistem bank sampah yang disediakan oleh Pak Kadif yang membuat bank sampah tadi itu dengan tabungan. Alhasil nggak ada yang menabung karena mereka mengatakan tuh untuk apa seminggu cuma dapat 2.000 3.000, kan bagi saya nggak ada apa-apanya gitu. Kemudian kan itu cerita-cerita Pak ya. Dan akhirnya beliau itu sowan lah atau sharing ke Pak Dikin selaku ketua Berbanusa itu. Akhirnya dikasih solusi gimana kalau metodenya itu diubah. Jadi mereka itu mereka itu memberikan sampah sedekah, dalam artian hasil sampah itu disedekahkan. Dan alhamdulillahnya kemarin tuh kata beliau itu ada kurang lebih 200 kakak yang sudah mendaftar untuk kegiatan ini. Dan menurut Zaki itu pengalaman yang
perlu yang Zaki tangkap itu yang paling penting tujuan dari bank sampah Pak, dan manajemennya. Kalau setiap pegiat bank sampah itu sudah mengetahui atau sudah paham dengan tujuan bank sampah itu didirikan, dalam artian bank sampah itu didirikan untuk sosialkah atau edukasi atau bisniskah. Nah, setiap orang yang berada di dalam situ mengetahui insya Allah bank sampah itu bahkan berjalan gitu. Dan yang penting ya manajemennya gitu, perlu adanya struktur yang baik, perlu adanya SK yang mengikat gitu kan. Kalau sudah ada orang-orangnya tapi tidak ada SK, maka ya orang-orang itu belum terikat gitu. Jadi mau bergerak seenak-enaknya masih enak gitu. Nah, itu menurut Zaki yang paling penting itu yang Zaki dapatkan dari sharing-sharing itu, yaitu tadi manajemen dan tujuan dari didirikannya bank sampah itu gitu. Baik. Jadi ya tergantung dengan tujuannya tadi. Iya, ya. betul, Pak. Jadi kalau memang kita ingin mengelola bank sampah, berarti kita harus tahu nih tujuannya apa dulu kan? Betul. Karena seperti tadi Mas Jaki sampaikan, ada untuk edukasi kah, atau untuk sosial kah, atau untuk bisnis. Nah, itu perlu dirumuskan kembali. Betul. Ya tujuan dengan bank sampah itu, sehingga adanya nanti strategi-strategi yang bisa dijalankan ya, bagaimana menarik orang lain untuk terlibat dalam kegiatan program bank sampah itu. Baik, terima kasih. Kemudian dari pengalaman Mas Zaki ketemu dengan pengelola bank sampah yang ada di Indonesia, kemudian dibandingkan dengan apa ini yang sudah dilakukan bank sampah induk Nusa PKK Kota Metro, kira-kira hal apa aja nih yang bisa kita terapkan nih untuk lebih mengembangkan lagi bank sampah induk Nusa PKK, justru menambah lagi nasabah. Kira-kira strategi apa nih Mas Zaki yang perlu diterapkan nih di bank sampah induk Nusa? Oke, Pak. Jadi kemarin tuh sempat juga Zaki minta Umi Tuti. Jadi beliau itu yang koordinir lah di bank sampah Budi Luhur itu. Jadi sore itu setelah acara Zaki minta diantarkin ke bank sampah Budi Luhur. Jadi beliau tuh menjelaskan ini, dan Zaki cukup kagum banget karena di sana itu space-nya itu sempit tapi bisa bersih. Jadi memang bank sampah Budi Luhur itu sangat menekankan edukasi, Pak. Edukasinya. Jadi mereka itu mengedukasi masyarakat terkait sampah, bagaimana memilah. Akhirnya sampah yang dari masyarakat masuk ke bank sampah Budi Luhur itu sudah bersih. Dalam artian bank sampah Budi Luhur itu nggak perlu ada pemilahan lagi gitu. Dan di sana sudah ada pencacah gitu, Pak ya. Ya mungkin karena sudah besar ya mungkin. Nah, itu sangat membantu sekali gitu. Dan selain itu juga orang-orang yang berada di bank sampah Budi Luhur itu merupakan relawan, Pak. Relawan. Jadi, tidak digaji ya? Iya. Tapi ada apa semacam salary kah buat mereka, ataukah memang pure murni memang sosial? Kalau untuk awalnya mereka sebagai relawan, Pak. Jadi begini, dari Umi Tuti dan kawan-kawannya itu awalnya itu mengedukasi masyarakat bagaimana pemahaman terhadap sampah dan pengelolaan sampah. Akhirnya banyak tuh masyarakat yang teredukasi. Bahkan bank sampah yang notabene itu berada di universitas itu bisa memiliki bank sampah nasabah sebanyak 1.000 lebih, Pak. Itu sangat luar biasa. 1.000 Bang. ya? Iya, Pak, 1.000 lebih. Jadi setiap minggu itu kan sampah masuk dan keluar gitu, Pak. Itu kalau manajemennya sudah sangat baik sekali gitu, Pak, menurut saya. Dan di sana itu ada sistem yang mereka itu bekerja sama dengan pegadaian. Jadi menabungnya itu menabung emas, Pak. Jadi masyarakat sangat antusias banget terhadap menabung emasnya itu. Mungkin bisa diaplikasikan di Kota Metro juga mungkin. Kemudian di sana tuh bukan hanya sekedar penimbangan bank sampah, lalu penjualan, pengambilan di BSU gitu. Jadi ada seperti kerajinan gitu, Pak, pengrajinnya gitu. Jadi ada industri kreatif juga di dalamnya ya? Iya. Jadi nggak hanya pure menjadikan bahan baku aja industri, tapi juga bagaimana meng-create sampah-sampah itu memiliki nilai
ekonomis yang tinggi melalui kreativitas. Iya, betul. Dan sebenarnya itu dari sharing-sharing Sekjen Perubahan Nusa juga, sebenarnya itu bank sampah induk itu bisa berdiri ataupun bisa ada tuh dari adanya beberapa BSU. Jadi beberapa BSU itu jadi satu menjadi BSI, dan beberapa BSI itu menjadi bank sampah netral, bank sampah sentral gitu. Nah, yang Zaki dapat itu dari sharingnya itu bagaimana sih, kan sebenarnya itu dari RT, tingkat RT gitu Pak, terus BSU, BSI, jadi kayak tangga gitu Pak ya. Dari tingkat RT dulu. Ya, jadi BSU itu kalau di sana itu tingkat RT. Jadi setiap RT itu ada RT atau RW itu setiap ada BSU-nya. Kemudian BSI, kemudian ke Pelapa, karena Pelapa itu masih di atas dari BSI Pak. Oh iya. Sama sih seperti di Kota Metro saat ini kan, kadang kita sampah-sampah itu masih sama lari mekanismenya, skemanya lari ke bank ke Pelapa gitu. Kemudian ke produksi kecil apa ya, terus menengah, kemudian industri gitu. Nah, sebenarnya itu bisa kita pangkas Pak, gitu. Jadi dari BSU atau dari BSI langsung kita pangkas langsung ke industri ataupun ke produksi besar itu. Tapi ya itu tadi, kita di sana karena sudah banyak itu perlu tonase gitu, pakai sistem tonase. Volumenya ya. Iya. Kemarin juga sempat sharing sih, ada juga Bang Komar itu dari Pesawaran, terus ngobrol sama Zaki gimana nih, kan beliau tuh mau tonase kan. Ya udah, mungkin Bang Komar bisa cerita ke Sekjen Perubahan Nusa bagaimana, terus alhamdulillah dapat solusi gitu. Nah, nanti bisa aja Nusa ini bekerja sama dengan Bang Komar itu dari bank sampah lupa Zaki itu, pokoknya dari Pesawaran untuk saling mengisi tonase gitu Pak. Jadi kita bisa mengoper ke luar gitu dengan hasil yang maksimal gitu. Jadi walaupun kita tujuannya itu sebagai edukasi ataupun sosial, pastinya dengan suntikan-suntikan dana seperti itu kita bisa lebih baik lagi dalam hal sosial atau edukasinya gitu. Apalagi kan di Kota Metro ini banyak sekolah-sekolah gitu Pak ya. Sekolah-sekolah itu kita bisa mulai masuk ke sekolah-sekolah terkait sekolah adiwiyata, jadi gitu. Ya, seperti yang tadi Mas Zaki sampaikan bahwa memang banyak sekali strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam bank sampah ini. Ya. Baik mulai dari pola pengumpulannya ya. Iya Pak. Kemudian bagaimana bisa menciptakan suatu kreativitas dari produk yang dikumpulkan ya. Sampah-sampah yang dikumpulkan itu menjadi nilai ekonomi yang tinggi, kemudian juga bisa ada hubungan link antar bank sampah. Iya, itu betul ya. Pak. Tapi di sana pada saat di Jambore Nasional itu sudah ada link kah antar bank sampah induk yang ada di berbagai kota di Indonesia? Jadi bisa kita saling berdiskusi, sharing pengalaman, kemudian juga informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bank sampah di wilayah kita. Justru kalau untuk sharing tuh bisa banget Pak. Bahkan kawan-kawan yang di luar pun sangat membantu, bisa banget dimintai bantuannya ketika kita sedang ada permasalahan gitu. Misal kayak kemarin Zaki sempat ngobrol sama Pak Dikin itu, Pak bagaimana sih manajemen bank sampah yang baik gitu, karena di tempat saya ini di Kota Metro ini lagi ada problem gitu di bank sampahnya. Dan itu tadi beliau bercerita terkait Kadif yang ada di Tasikmalaya itu, yang dimana dia naik turun di daerah awal dia mendirikan bank sampah, respon masyarakat seperti ini, dan akhirnya beliau berkonsultasi ke Pak Dikin ini dapat solusinya seperti itu. Jadi jika kita ada permasalahan kita bisa sharing-sharing, dan menurut Zaki itu setelah mengikuti kegiatan kemarin Zaki bisa bisa dikenal sama orang-orang hebat yang pastinya menambah relasi buat Zaki dan untuk Bank Sampah Nusa ini tentunya gitu Pak. Baik. Harapan ke depan Mas Zaki nih untuk Bank Sampah Induk Nusa PKK ini gimana? Kalau harapan Zaki untuk Bank Sampah Nusa ini yang pertama itu ya
uh, manajemennya lebih baik lagi manajemen, dan semua orang yang berada di dalam Bank Sampah Nusa ini bisa memahami dari tujuan dari Bank Sampah itu tadi. Dan mudah-mudahan ya Bank Sampah ini bisa terus berkembang dan bisa berdiri mandiri. Ataupun ada juga sih sebenarnya beberapa pertanyaan terhadap Bank Sampah Nusa ini. Kira-kira Bank Sampah Nusa ini berdiri atas pemerintahkah ataupun swastakah ataupun perusahaan? Saya juga masih sedikit bingung di bagian seperti itu, Pak. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada kejelasan, dan dengan kejelasan itu orang-orangnya nanti bisa berkomitmen lagi, jangan sampai kita sudah jatuh lebih jatuh lagi ke jurang gitu kan. Mudah-mudahan kita segera bisa bangkit dan tumbuh tentunya gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan Mas Zaki setelah pulang dari acara Jambore Nasional Bank Sampah itu bisa membawa nuansa baru lagi ya, untuk mengembangkan lagi nih, semangat lagi nih. Amin, Pak. Ternyata di daerah-daerah lain mungkin saya rasa lebih berat daripada Mas Zaki yang hadapi saat ini. Karena Iya, apa? Pak. Karena Mas Zaki itu untuk Bank Sampah Nusa sangat sekali didukung oleh pimpinan, terutama Bu Wali Kota ya, Betul, sebagai Pak. ketua PKK bisa menggerakkan anggota-anggota PKK untuk bergerak di dalam Bank Sampah. Ini sebetulnya satu momen yang cukup baik kan, untuk Mas Zaki dan kawan-kawan yang lain untuk tetap semangat ya, bagaimana mengembangkan Bank Sampah dalam upaya kita mengelola sampah yang ada di Kota Metro. Ya. Baik, terima kasih Mas Zaki atas kehadirannya. Semoga ke depan Bank Sampah Induk Nusa PKK akan lebih maju lagi. Amin. Demikian sahabat PKK, bintang-bintang kita bersama Mas Jakinul Fikri ya, terkait dengan Jambore Nasional Bank Sampah. Semoga sahabat-sahabat PKK yang terutama menjadi nasabah ataupun pengurus Bank Sampah unit bisa lebih semangat lagi nih, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jaki terkait dengan informasi-informasi tentang pengelolaan sampah, bahwa Bank Sampah pertama kita tentukan dulu tujuannya, kepengurusannya, kemudian bagaimana mengembangkan strategi-strategi dalam menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Bank Sampah yang bertujuan untuk mengurangi sampah. Mas Zaki, ini Mas Zaki tahu nih produknya? Ini teh daun mint. Teh daun mint, Pak ya. Ini sangat ini produk UMKM Metro, Kota ya? Metro. Dan ini sangat banyak ya, kalau teh daun mint ini kalau dicampur minuman sangat segar sekali nih. Iya, Mas Zaki. Dan ini bisa Mas Zaki dapatkan di sentra kreatif ya, Kota Metro yang ada di Jalan AH Nasution, dan di sana banyak sekali produk-produk nih UMKM Kota Metro dan kualitasnya cukup baik. Baik sahabat TKK, demikian bincang-bincang kita dalam acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.